Di sini kita akan memperkuat pemahaman kita mengenai bagaimana cara melakukan pengujian heuristik menggunakan prinsip Wilscon tersebut dengan studi kasus GTID. Oke, kita lihat di sini itu visibilitas satu sistem. Desain harus memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang tepat dan tepat waktu. Contohnya di sini sebagai pendamping untuk pengguna agar tidak merasa tersesat di dalam sistem. Jadi saat pengguna berada di dalam sistem, maka mereka tahu sedang berada di mana dan kondisi apa dan akan melakukan apa. Sebagai contoh, pada tampilan yang dapat teman-teman saksikan, saya setelah berhasil login di GTID. Di sini terlihat saya sudah berhasil atau belum dengan cara kita melihat di pojok kanan. Di situ tertera nama saya tanpa ada nama saya di sebelah kanan ini. Saya tidak mengetahui apakah saya berhasil login atau belum. Itu adalah contoh dari visibility. Match between system and the real world, atau yang memiliki arti pertandingan antara sistem dan dunia. Desain harus berbicara bahasa pengguna, gunakan kata, rasa, dan konsep yang akrab di pengguna, bukan jargon internal. Kalau kita lihat di GTID di sini, di dalam sistem mayoritas menu menggunakan kunci Indonesia dan ada sedikit campuran bahasa Inggris. Untuk kasus pengguna lokal ini kurang relevan karena menyusahkan bagi pengguna yang kurang tahu atau mengerti bahasa Inggris. Karena GTID merupakan platform jual beli dan pengguna melakukan proses jual beli secara konvensional, sistem sebelumnya GTID harus mengakomodasi hal tersebut. Setelah kita klik salah satu barang yang ada di GTID, kita akan lihat di sini mayoritas menu menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada harga, promosi, cicilan, kirim ke alamat yang akan dikirim, pengiriman, garansi, dan color. Di sini ada dua pilihan, yaitu white gold dan rose gold. Di sini kita bisa menambahkan berapa barang, dan ada tentang produk, spesifikasi, pelanggan review, dan pertanyaan. Kita coba masukkan ke troli. Lanjut nomor 3, yaitu user control and freedom atau kontrol pengguna dan kebebasan. Prinsip ini ditujukan bagi pengguna yang masih baru menggunakan sistem dan ingin mengeksplorasi dalam sistem namun takut jika terjadi kesalahan dalam proses. Oleh karena itu, pada prinsip ketiga ini, sistem diharapkan mampu memberikan atau mengakomodasi pengguna untuk mengeksplorasi sistem tanpa takut harus melakukan kesalahan. Dan jikapun pengguna melakukan kesalahan, terdapat aksi dapat digunakan agar pengguna dapat kembali di kondisi sebelum kesalahan tersebut dilakukan. Kita akan lihat contoh kasus yang ada di GTID yang mengakomodasi hal tersebut. Kita lanjut ke troli.
Oke, kita lanjut. Coba melakukan penghapusan pada troli saya. Di sini ada beberapa, kita akan diberi notif hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus item yang dibeli? Jika kita klik ya, maka barang yang ingin kita hapus itu akan terhapus, dan kalau kita klik tidak, maka tidak jadi dihapus. Untuk prinsip yang keempat, yakni ada konsistensi dan standar. Prinsip ini berarti konsisten dan standar dari segi informasi proses desain tampilan dari sistem JDID ini. Baik, kita langsung review sekarang. Untuk kita klik coba bagian smartphone. Di saat kita klik ini, ini masih kurang, kita klik lagi di bagian fashion. Di bagian fashion, dan untuk di bagian kecantikan, dari segi header dan karakter produknya ini masih sama ya, seperti sebelumnya saat di fashion ataupun di bagian smartphone. Kita kembali lagi ke menu yang utama. Kita klik coba di bagian kategori. Bagian fashion masih sama seperti yang tadi. Klik di bagian mainan dan gaming ini. Di bagian tampilan menu dan gaming ini masih sama. Bagian headernya juga sama. Coba kita eksplorasi di bagian produknya. Kita klik bagian sepatu Vans ini. Coba kita masukkan ke dalam troli. Kita coba proses untuk beli atau check out ya. Oke, kita check out. Kita coba lihat tampilan check outnya. Untuk proses dari segi check outnya ini, menurut saya ini tidak terlalu ribet dan tidak membingungkan user saat menggunakan sistem JDID ini. Dan dari segi card-cardnya pun bagus. Untuk melihatnya kita cukup scroll ke bawah. Dan jika kita ingin kembali ke bagian atas, kita klik saja di bagian icon baju ini. Dari sistem JDID ini sudah memenuhi prinsip yang keempat. Mungkin kalian bisa eksplorasi lebih banyak lagi. Untuk prinsip yang kelima ada error prevention. Ini digunakan untuk sebisa mungkin meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pengguna atau user. Sistem harus menyediakan sebuah peringatan atau kita kenal di dalam coding itu ada alert di bagian bahasa JavaScript ya. Kita coba di bagian
coba di bagian konfirmasi pesanan. Misal kita belum menambahkan, maka pasti akan ada instruksi dari sistem Anda belum menambahkan alamat pengiriman. Dan tulisannya ini berwarna merah untuk menandakan error atau rekomendasi dari sistem itu sendiri. Dan untuk kita coba di bagian trolley, misal kita ingin menghapus semua trolley kita, tidak hapus semua, hapus yang sudah saya tanda ini, saya akan hapus juga. Dan kita hapus pasti akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin ingin menghapus item yang dipilih. Ini membantu kita supaya kita tidak bisa membantu user jika tidak sengaja mengklik hapus yang ditandai ini. Kita klik saja tidak. Saya ini sudah memenuhi prinsip yang kelima. Selanjutnya ada prinsip yang keenam, recognition, factor, and recall. Ini prinsip dari sebuah sistem sebaiknya memudahkan pengguna dalam berbagai hal, dalam meminimalisir atau menganalisis suatu step-step yang mudah dan kita gunakan sebagai user, dan juga memudahkan kita untuk membaca fitur-fitur yang ada di sistem JDID ini. Contohnya tadi konfirmasi tadi alamat pengiriman. Misal kita tidak tahu voucher ongkirnya ini buat apa, kita bisa klik pada voucher ini. Kelebihan potongan voucher ongkir tidak akan dikembalikan jika kita bingung. Dan untuk bagian jadi poin, kalau kita tidak tahu, ini ada pemberitahuannya. Dan untuk ada kolom pencarian, ini ada story yang pernah kita lakukan untuk memudahkan user jika sudah pernah mencari tapi dalam pencarian item, maka kita tinggal klik saja story yang pernah kita masukkan. Dan ini ada pencarian terbanyak dari sistem JDID ini. Ada Smart TV 50 inch, AC dan Nexus 10. Misal kita klik di bagian card jam tangan, ini pasti akan direkomendasikan jam tangan lainnya. Setelah kita dapat melihat perbandingan dari segi harga dan dari segi tampilan yang ingin kita mau. Saya ini sudah memenuhi dari prinsip yang keenam. Jika kalian ingin eksplorasi lebih lagi, bisa kalian eksplorasi. Nomor 7 yaitu fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Akselerator tidak terlihat oleh pengguna pemula, mungkin sering mempercepat interaksi untuk pengguna ahli sehingga sistem dapat melayani pengguna yang tidak berpengalaman dan berpengalaman. Izinkan pengguna menyesuaikan tindakan yang sering dilakukan. Dalam membuat produk digital, kita harus mempunyai semuanya menjadi lebih mudah untuk semua user. Biasanya mengenai kegunaan pengguna dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok pengguna baru dan pengguna berpengalaman.
Kita perlu memberikan kenyamanan pada kedua kelompok tersebut sekalipun dengan cara yang berbeda. Contohnya fitur pencarian kategori submenu seperti ini. Yang kemudian nomor 8 yaitu desain estetika dan minimalis. Dialog tidak boleh mengandung informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Setiap unit tambahan informasi dalam dialog bersaing dengan unit informasi yang relevan dan mengurangi visibilitas relatifnya. Manusia memiliki keterbatasan termasuk dalam melihat sebuah informasi. Mereka dapat kehilangan ketertarikan dalam waktu singkat jika mereka tidak dapat menemukan dengan mudah tentang apa yang mereka cari. Pengguna menyukai sesuatu yang mudah untuk di-scan. Selain itu, pengguna juga tidak benar-benar multitasking. Salah satu contohnya yaitu tombol yaitu menu login dalam GDID. Nomor 9 yaitu bantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Pesan kesalahan harus diungkapkan dalam bahasa sederhana tanpa kode, menunjukkan masalah dengan tepat, dan menyarankan solusi secara konstruksif. Meskipun kita tidak suka melakukan kesalahan, namun terkadang kita melakukannya. User pun seperti kita, termasuk dalam menggunakan produk digital. Kesalahan yang dibuat user dapat membuat mereka merasa frustasi, yang dimana ini adalah poin yang harus kita selesaikan. Contoh penerapannya yaitu ketika kita mau memasukkan nomor telepon, email, atau apapun itu untuk login, pasti ada sebuah pesan jika kita belum memasukkannya atau ada kesalahan error. Yang nomor 10 terakhir yaitu bantuan dan dokumentasi. Meskipun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa dokumentasi, mungkin diperlukan bantuan dan dokumentasi. Informasi semacam itu harus mudah dicari, fokus pada tugas pengguna, mencantumkan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan dan tidak terlalu besar. Contohnya penerapan pada fitur help, bantuan, atau more info. Kita bisa cari informasi yang disediakan. Sekian dari kami, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.